sebaik-baik doa kata Rasulullah adalah alhamdulillah, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah berobat dengan beristighfar astagfirullahaladzim. Dan tentunya sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita hari ini termasuk yang manusia disebut Rasul sebagai sebaik-baik manusia, yaitu yang banyak manfaatnya, yang panjang umurnya dan soleh amalnya, yang belajar Al-Quran dan sama-sama mengajarkan Al-Quran. Tentunya masing-masing sesuai kapabilitas dan kapasitas masing-masing. Intinya masing-masing kita harus dalam keadaan tetap bahagia, istiqamah, berjamaah untuk membaca Al-Quran. Kalau bukan kita, mau siapa lagi? Kalau bukan oleh diri kita, mau oleh siapa lagi? Ya, yang peduli terhadap diri kita. Kenapa disebut peduli terhadap diri kita? Karena Al-Quran ini di akhirat kelak akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran di saat kita tidak akan ada yang bisa mampu memberikan syafaat. Mudah-mudahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentu saja pagi hari ini kita juga menginginkan agar kita mendapatkan kesempatan untuk belajar yang terbaik, dan ketika belajar yang terbaik tentunya kita juga menginginkan memperoleh manfaat yang terbaik dari bacaan Al-Quran kita, insya Allah. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan lanjutkan bacaan kita dengan yang kita baca ini surat ke-69. Surat Al-Haqqah ya, surat ke-69 surat Al-Haqqah, dan kita akan mulai dari ayat ke-44 ya. Kita akan mulai dari ayat ke-44 surat Al-Haqqah. Saya ingatkan kembali bahwa ketika membaca Al-Quran, niatkan dari dalam qalbu untuk mendapatkan rahmatnya ya. Allahumma arhamna bil Quran. Berharap mudah-mudahan bacaan kita makin hari makin baik, dan yang baiknya diterima dan yang salahnya, yang kelirunya diampuni, dan kita terus-terusan diberikan kesempatan untuk belajar meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing. Mari kita sama-sama dari mulai ayat ke-44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu Bapak Ibu ayat ke-44 surat ke-69. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. La akhadna minhu bil yamin. Summa laqata'na minhu al-watin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Wa innahu latazkiratul lil muttaqin. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin.
wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Wa innahu lahaqqul yaqin. Wa innahu lahaqqul yaqin. Wa innahu lahaqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Sadaqallahul azim. Masih betah ngajinya, Bu? Masih betah? Enak, nikmat. Kalau enak nikmat itu harus ditambah. Ya, meskipun Sadaqallahul azim sudah dibacakan, tidak apa-apa. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Jadi Sadaqallahul azim itu lain anggusan, Bu. Nah, etama nyebutkan yen Allah benar-benar anu turunkan Al-Qur'annya itu ya. Ayo orang kan seorang tulisan. Enggak, Bu. Kita bukan selesai baca Quran Sadaqallahul azim. Kira hawaya oge bisa baca Sadaqallahul azim. Tapi guys jadi kebiasaannya kurang melamun ngesan. Ya. Padahal lamun keur maca saayat tutup Sadaqallahul azim. Oke, buka deui dengan basmalah lagi. Ya, begitu. Yuk kita lanjutkan ke surat yang ke-70. Alhamdulillah ya. Masuk ke surat 70, kita akan baca sebanyak 7 ayat. Ya, 7 ayat atau berapa ayat, Bu? Sekarang mana saya tawarkanlah biar ibu-ibu banyak ya, karena kemarin di Ramadan kan cepet banget baca Quran, Bu. Tilu poe geus hatam, hebat. Narkunya bukan nama luar biasa lah ke Ramadan mah ya. Tilu poe geus haratam geus nya. Alhamdulillah. Teuing ta ilmuna ilmu ti mana punya. Yuk kita lanjutkan ke surat Al-Ma'arij. Bismillahirrahmanirrahim. Salasa ilum bi azabi waqi'. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Minallahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kanat miqdaru. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Fasbir sabran jamila. Innahum yarawnahu ba'ida. Wa narahu qariba.
Tenang, lanjutkan. Lanjutkan. Yauma takunus sama'u kalmuhl. Elna kudu baca. Nah, kemarin disalahin itu. Kalmuhl. Muhl, gitu ya. Yauma takunus sama'u kalmuhl. Muhl, gitu. Jadi ulah dipicen bu lamnanya, lamun kamu bu lamna dipicen. Jadi ulah dipicen karena katanya itu muhl, muhl. Wa takunul jibalu kal ihan. Wala yas'alu hamimun hamima. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumin bibani. Wasahibatim wasahibatihi wahi wasahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi fil ardi jami'an summa yunji. Kalla innaha ladha najatan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla ajama fahu Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita dari bacaan kita, bacaan Al-Quran kita yang sudah kita baca. Rahmat dalam artian kebaikan kita dibalas dengan kebaikan dan juga kejelekan kita diampuni, bukan dibalas Bu ya. Kejelekan kita atau dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah dan kita diberikan kesempatan untuk terus-menerus belajar, meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sekali lagi mendapatkan keberkahan dari bacaan Al-Quran kita. Selanjutnya mari kita lihat apa yang sudah kita baca ini maknanya, artinya termasuk tafsirnya yang sudah disusun oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dari mulai surat Al-Haqqah ayat ke-44 sampai dengan surat Al-Ma'arij ayat ke-18. Alhamdulillah. Bapak Ibu banyak hari ini bacanya ya. Mudah-mudahan banyak menambah juga banyaknya nilai amal kita. Ya, mari kita lihat. Seandainya dia Nabi Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya.
Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Jadi ini dari Allah pernyataan resmi, melalui berita di dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah menambah dan mengurangi dari apa yang diajarkan Allah. Sampai-sampai disebutkan, seandainya Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, udah osok ngarang-ngarang gitu, sahur Pak RT mohon kamari, pada RT nama tuh ngomong. Ya, terus Bu, sahur pun lancet, padahal salah kita mah tuh ngomong. Gitu ya. Terus Bu, osok gitu. Asli itu Bu di mana-mana. Ngomong politikus pegawai menurut rakyat Indonesia, menurut rakyat Indonesia, masih ya, barang lebok lobanya punya. Terus Bu, menurut rakyat yang memilih saya, boro-boro. Ayeuna keur usum Bu. Ini saya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya dan kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Jadi artinya Allah memberikan jaminan kepada umatnya bahwa Nabi Muhammad tidak akan pernah berbohong. Berbohong itu dua kemungkinannya Bu, memotong-motong kata atau menambah-nambah kata. Asli sih nama orangnya sok itu. Sok nambah-nambah ya. Terus Teguh, sok nambah-nambah. Saur paum, sauna upami ngaos teh kira sirah orang ngomong gitu. Kan gitu punya. Sok nurus tunjung orang punya. Supaya naon? Supaya kelihatan halus oleh orang lain. Kalau Kangjeng Nabi tidak begitu ya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya, maka sekali-kali tidak ada seorang pun darimu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Pelajaran bagi siapa Bu? Yang bertakwa. Ibu bapak sok mendapat pelajaran dari Al-Quran? Sok, cakapeng. Ya, kadang-kadang. Nah, bagi orang yang bertakwa mah terus-terusan. Al-Quran ini adalah pedoman. Al-Quran ini adalah pelajaran. Tapi bagi itu bertakwa mah kadang dipakai, kadang kumah keperluan anak. Ya punya mun rekor kampanye usum karake ayat punya sakedeng deui ke mun kampanye ayat diparake. Teu menang milih pamimpin anu lain muslim gitu ya. Sabab manehna hayang kapil itunya. Aya gitu. Ya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bagi yang tidak bertakwa mah kerugian Al-Quran itu. Kenapa? Dianggapnya mengganggu mereka. Kenapa? Tidak ada ketakwaan. Tapi bagi orang yang bertakwa justru menjadi pelajaran. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakannya. Ada orang yang tidak percaya. Sehingga nama kasih kurang ya. Di antara kamu ada yang tidak mempercayainya, ada yang mendustakannya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Jadi orang kafir di akhirat bakal menyesal. Jangankan orang kafir di akhirat, ayeuna wae nini jeung aki kan sok menyesal. Hanya kalnya kapungkur teu diajar. Soalnya gitu. Paeh encan geus hanyakal, tapi mengpuncan paeh gancang diajar. Nya paturunya sok sanajan geus aki-aki. Karena naon disengsirikeun ku incu-incu nya daripada ke di akhirat riweuhnya urang teh. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar kebenaran yang diyakini, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Jadi Al-Qur'an ini benar-benar kebenaran yang diyakini, benar-benar benar moal aya salahna. Bapak Ibu neangan Al-Qur'an aya salahna we hiji mal mungkin. Karena apa? Allah menjadikannya seperti itu. Al-haqqu mir rabbika wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu pasti dari Allah dan kamu jangan ragu-ragu. Alhamdulillah. Sok bunga itu lah bunga renghap. Ya. Bisi poho teu ngarenghap punya bisi poho teu narik napas. Jadi di akhir surat Al-Haqqah ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah dan Nabi Muhammad tidak bisa menambah ataupun mengurangi meskipun hanya satu huruf. Dan itu jaminan Allah. Dan kalau Nabi Muhammad melakukan itu maka akan dipotong urat nadinya, artinya akan dibunuh. Ya. Artinya seperti itu. Dan itu tidak mungkin karena Allah mencintai Nabi Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Jadi dijamin kebenarannya Al-Qur'an sampai di ujung ayatnya disebutkan bahwa Al-Qur'an ini sesungguhnya benar-benar kebenaran yang diyakini. Ya. Matahari di atas apa di bawah, Bu? Kata siapa? Jadi hari penting sok eueuh ka mana? Beureun ka handap. Terus, Bu. Ya. Yakin tuh matahari ada di atas? Yakin. Tapi gini hari penting sok poek. Ya, aku mah ibu lah eta mah punya numpuk mah matahari teh jauh. Ditanya matahari di atas apa di bawah? Di atas. Gini hari poek beureun di bawah. Matahari jauh enggak? Yakin enggak? Yakinnya bener. Beda enggak dengan tadi nyebut matahari di atas apa di bawah? Beda. Jauh yakin teh? Yakin jauhna kadongkang teh. Rek penting rek berang matahari mah anger jauh. Tapi lamun disebut matahari di luhur, ai poek kumaha? Meureun dihanap kan gitunya. Nah, itu beda, Bu. Cuma pelajaran aja ke Ibu. Yakin Ibu suami Ibu tidak nyeleweng? Ya. Yakin da teu payu. Alhamdulillah jadi batu Ibu tidak nyeleweng. Namun aya lalaki nu teu nyeleweng hebat pisan eta Bu. Ya. Minimal nyelewengkeun duit lah gitunya. Heeh, tong seueur sahur neng, tong seueur sahur ulah nepi ka istri tahu kan dinya. Bener lamun teu nyeleweng mah lain laki, Bu. Terus, Bu. Berarti salaki ibu lain lalaki. Bener teh? Eta mah ibu we dikibulin daek. Mal aya ibu salaki anu lempeng lurus moal. Iwal Kangjeng Nabi nya. Tapang percaya teuing, Bu. Heeh. Ieu mah hajakeun sugan ke ngararambek salakina. Ngambek berarti bener eta teh Bu nya. Ibu sakalian ibu keur eueuh we nya keur neangan eta di konangan aya nu geulis kaliwat kan suasana teh kitu. Terus eta teh nyeleweng Bu. Percaya teuing Bu ka salaki teh Bu, gitu-gitu teuing minang-minang teuing dibohongan Bu ya. Heeh. Dia mah ngaji Bu ngajina ngaji beneran. Dan ngaranna jelema mah kamari geus diajarkan nafsu daya 7. 1 2 3 saralan kadinya oge berarti ibu teh nyeleweng gitu. 7 naon Bu? 1 amaroh, lawamah, mulhimah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Sing apa tuh? Bu ari ngaji teh sing cerdas. Ibu teh minang teuing diselewengkeun ku salaki matak minang poho. Salaki ini teu percaya berarti salaki teh aya potensi nyeleweng. Demikian juga salaki, lamun ini teh teu tenang, hayang geura-geura balik, sieun aya nu ngenong ka imah. Itu punya. Terus Bu. Aya gitu. Aya lah di dia oge asli ya. Baik, guys. Nah, itu mah tentang yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kejaminan kepada kita semua bahwa Al-Qur'an itu tidak akan ditambah dan tidak akan dikurang meskipun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, komo oleh yang lain ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini harus jadi keyakinan Bapak Ibu. Jangan sampai ada mungkin aja ditambah. Jangan. Ya. Karena disebutnya tadi hakul yakin, keyakinan yang benar gitu ya. Kita lanjut ke surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij ini masih diturunkannya di kota Mekah sebelum hijrah. Al-Ma'arij artinya tempat-tempat naik. Mi'raj. Al-Ma'arij itu tempat-tempat naik. Surat ini terdiri dari 40 ayat dan kita tadi sudah baca berapa Bu? 18, bener Bu. Yakin tuh bener 18 ayat gitu. Cuma yakin tapi rasanya tuh yakin gancang ditinggalin. Baik, ya. Seorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi. Ibu sok minta azab. Ya Allah kieu teh geus we abdi teh paehan. Sok aya gitu, Bu. Pada suami juga gitu. Kang atuh cong kieu teh cenah teh suka ka abdi mah. Pulangkan saja. Masuk gitu, Bu. Pernah nyanyi itu ka Pekalongan? Ya. Pulang sendiri itu udah bisa. Istri kreatif lah, istri binangkit. Itu dipulangkan aja pulang sendiri. Tuturkan lamun butuh. Dituturkan ke bapak. Untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya. Ya.
yang datang dari Allah yang mempunyai tempat yang naik. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Allah dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. 50.000 tahun, Bu. Dunia geus 50.000 tahun can. Jadi jaraknya antara malaikat Jibril sampai naik menuju Allah itu 50.000 tahun. Jauh teh. Tong di pikiran, Bu ya. 1000 tahun. Ibu kakara lempang sapoe cantungun nepi ka ujung berung. Ya, eureun-eureunan gitu ya. Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Ada sabar yang nggak baik nggak, Bu? Orang yang sabar yang nggak baik itu adalah ketika nyuruh orang lain bersabar. Sabar atuh. Eta teh jelema anu tidak baik. Sok aya gitu, Bu. Sabar atuh. Siapa biasanya mah nini ka tincuna. Ai cek internet hehe, nenek tidak sabar ya. Mana siap molotot ya kan gitunya. Terus. Masa kita Pak Teguh. Ya. Jadi di sini disebutkan pasbir sobron jamila. Bersabarlah ya. Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh atau mustahil. Jadi yang disuruh sabar siapa, Bu? Nabi Muhammad, karena mereka menantang Allah untuk memberikan azab. Padahal kalau tahu azab itu yang sudah diterangkan, kaum Ad musnah, kaum Samud musnah, Fir'aun musnah, Namrud musnah, kaum Nabi Lut musnah, kaum Nabi Nuh musnah. Orang Mekah nantang-nantang minta dikirim azab. Ya, ya. Bapak orang nantang dikirim azab enggak? Ketika kita berbohong, sebenarnya kita itu nantang dikirim azab. Ya, ketika kita memanipulasi sesuatu, itu sebenarnya menantang dikirim azab. Karena apa? Menganggap Allah tidak tahu. Menganggap Allah tidak tahu berarti kita itu menganggap Allah tidak pernah berbuat sesuatu yang akan menjadikan kita sejahtera ataupun sebaliknya. Disebutkan di sini sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh atau mustahil, sedangkan kami memandangnya sangat dekat. Jadi Bapak Ibu, ciri orang yang bertakwa adalah dia sangat takut akan azab Allah karena azab itu sangat dekat. Ya. Tahu Ibu, Bapak, azab Allah sangat dekat. Kalau kita berbohong terus ketahuan, kumaha beungeut urang, Bu? Rai kita gimana, Bu? Malu enggak? Malu. Sekalinya Teh Ela lagi duduk di situ tiba-tiba bunyi dari belakang. Kira-kira yang lain melirik ke sana, Teh Ela kumaha? Asa kumaha gitunya, Rara itu punya. Tapi beda lah mengkuri dut cuek gitunya. Sebab naon? Datu jadi masalah. Ya. Bagi orang yang takut, bagi orang yang punya rasa malu, pasti akan rasa malu. Kalau saya dengan teman-teman malah biasanya kalau kentut tuh diwadahan, gitu kan punya. Atau ada yang sedang tidur melulu, dikentutin. Kenapa? Tidak ada rasa takwa di situ, tidak ada rasa takut. Pakai ada yang ada takut mah, apalagi di depan mertua, pas ker di rapalan. Lagi akan nikah, dari tadi mulas makan hui. Pas akad nikah, si pengantin perempuannya bunyi, kira-kira dilanjutkan nggak akan nikah? Bubar, Bu, pasti. Ya. Dan itu pernah kejadian. Benar-benar bubar, Bu. Itu dituluikan. Sebab dianggapnya tidak mampu mengendalikan diri. Ya. Ya. Kemudian lanjutkan ke ayat ke-8 dari surat Al-Ma'arij. Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak. Meleleh, Bu, langit itu nanti, Bu, ya. Dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang berterbangan. Gunung seperti bulu. Ya. Kemudian langit seperti lelehan perak ngeleketei. Dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya. Jadi mulaian WA-an, Bu. Mulaian TikTok-an ke kiamat, Bu. KBOG gemper. Ya. Sedang mereka saling melihat papelong-pelong, ayah naon gitu ya. Orang kafir sedang mereka saling melihat. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya. Goblok da jelema teh punya geus boga anak, lamun bisa mah lamun aya azab geus pun anak heula. Masa kitu, Bu? Kan ibu ge sarua, Bu, lamun rapot burak goreng, lamun
anak kecil, anak kita jelek, kira-kira ibunya daek itu datang ke sekolah. Malu, mesti jung tokot ku maneh, rapotan goreng. Tapi lamun ranking hiji, anak kamu tadi tukang, jangan di tukang, mak tiba, mak nu hayang kaharep ibunya. Ya, disebutkan di sini sedang mereka saling melihat, berpandang-pandangan. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab itu dengan anak-anaknya dan istri-istri dan saudaranya. Nah ini kurang ajar Bu, laki-laki itu Bu. Kalau perlu kalau ada masalah, laki-laki itu ingin belah istri abdi jung canak, penting mah abdi salamet. Soalnya gitu Bu. Pernah nggak Ibu punya suami seperti itu? Pernah sering artinya ke pasar jung atau ibu kali itu ke pasar mah beda di pasarna becek suami nama api-api ngomong-ngomong mobil Bu, api-api ngelapnya api-api bener-bener naon gitu pamajikan naon dia ke pasar mana buktina di pasar lo bakene aww di tempat laki apa ditanya menuju naon Pak hitungan tosan pun bojo menuju mana balanya udah becek coba lamun kamol diantar pan salah kina Bu ya gitu dah hayang oke kulitnya anu herang-herang di moalnya Bu eta mah kuring Bu insya Allah salaki ibu maleuwih itu leuwih lah dan kaum pemiliknya yang melindunginya di dunia. Jadi manusia itu ketika dalam kepepet, Bu, semua diambil. Kalau perlu anak disilakan, istri, anak, keluarga, dan pemilik-pemiliknya dikorbankan. Bagaimana caranya? Ngus jelas-jelas kudu dipanyara, kita anak najeng keluarga anak. Ini surat sok KPK-nya minta supaya bapak teh lebaran di imah. Istri nana tanganmu tunjung na KPK di Indonesia di ACC di hiji-hiji na jelema geus tunjung eta teh teuing nyebut di mana asalna teh siga nama beun sarua-sarua maling kitu nya terus Bu alhamdulillah aya geus di penjara deui nya Bu ya mata kuring mari gandeng kieu geuning anu di karopeah nu karang itu teh Bu nya ganti aya pato make kopeah isukan urang make ikat geuning lain beda deui eta mah si eta mah beda jurusan dan orang-orang di atas bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Jadi orang-orang kafir ini ketika ada azab Allah, dia ingin silahkan aja semua. Mana buktinya Bu? Mari kita buktikan. Kalau ada orang kaya yang tidak beriman, kemudian dia sakit, maka dia rela seluruh hartanya diambil. Itu penting dia cager. Terus Bu, kalau perlu ke Singapura, ke Jepang, ke Eropa untuk berobat. Padahal neangan duitnya hese baheula. Ya, itu penting bisa cager. Nah, kenapa? Itulah salah satu bentuknya. Kalau orang kena musibah, orang kena azab, dia rela semuanya asal jangan dirinya. Sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, yang mengelupaskan kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakang dan berpaling dari agama Allah, serta mengumpulkan harta benda, lalu menyimpannya. Jadi neraka itu bagi siapa Bu? Bagi orang yang melupakan ayat-ayat Allah, yang kemudian juga dia membelakang itu artinya tidak mau mentaati dan juga mengumpulkan harta benda dan menyimpannya. Jadi Bapak Ibu boleh jadi orang kaya, tapi jangan disimpan, tapi harus dijadikan alat untuk ibadah. Disedekahkan, diwakafkan, dijariahkan, dipakai ngurus anak, dipakai ngadidik anak, dipakai pengembangan ajaran agama, dipakai untuk ketaatan. Ieu mah harta geus loba ngajar dong. Bu, HS dina luhureun duit. Ibunya terus gitu, Bu. Nah, jadi di ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab kepada orang yang durhaka atau orang yang bohong, mereka bersedia menyerahkan apapun, termasuk menyerahkan istri, anak, keluarga dan seluruh harta. Ya, ketika dia dalam keadaan kepepet, dalam keadaan mendapat siksa atau azab. Mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Yuk kita syukuri sampai dengan hari ini kita masih mawas, kita masih sadar bahwa
bahwa Allah Subhanahu wa taala mengurus diri kita, mengawasi diri kita, dan kita masih hidup, dan sampai dengan hari ini kita masih tetap punya kewajiban yang insya Allah kita akan laksanakan kewajiban itu sesuai dengan kapasitas diri kita masing-masing, dan kita yakin bahwa Allah menjamin rezeki kita nggak bakal tertukar, gitu Bu ya. Tenang nggak Bu kalau rezekinya dijamin? Tenang. Tenang nggak kalau ada kewajiban yang sudah dilakukan? Tenang. Tenang nggak kalau mati itu tidak tahu? Coba kalau tahu, Bu Lilis dikasih tahu, Neng ke maut dinten Rebo jam 8. Pasti akhirnya tinggal 3 jam deh. Berarti siap? Siap. Ya. Siap-siap naon kira-kira Bu? Palanya? Wadah pasti. Bunya. Arek inget kasalaki mau?